Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya di Jajang Channel. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, mohon untuk segera subscribe ya. Dan ini dia informasi dari Jajang Channel. Baik teman-teman, kita mulai. Beberapa pertanyaan terkait masih dalam pelaporan Bos Babun di Kementerian Agama tahun 2020. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pajak ya. Pajak terkait realisasi penggunaan dana Bos Babun di Kementerian Agama tahun 2020. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, di antaranya adalah bagaimana ketentuan pajak ketika kita menggunakan dana Bos Babun membeli suatu barang yang lebih dari 1 juta, apakah dikenakan pajak? Nah, ini adalah pertanyaan terkait tentang pajak ya teman-teman. Menurut pemahaman yang saya baca dari regulasi di PMK nomor 231 PMK 032 2019, menurut pemahaman saya, bendahara bos madrasah swasta itu bukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak dari pembelian barang. Jadi, madrasah swasta cukup membayar pajak ke toko di mana kita tempat membeli barang. Misalkan taruhlah kita membeli barang laptop untuk kepentingan madrasah ataupun komputer untuk kepentingan madrasah. Nah, toko itu yang membayar pajak ke pemerintah. Jadi bukan kita secara langsung membayar pajak, tidak, tapi kita sebagai madrasah membayar pajak yang dipungut oleh toko di mana tempat kita belanja atau vendor yang di mana tempat kita belanja. Nah, cukup ke situ saja. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tokonya atau vendornya yang menjadi tempat kita belanja itu tidak punya NPWP-nya atau tidak kena pajaknya, atau jadi toko atau pengusaha yang tidak kena pajak atau PTKP? Itu lebih simpel lagi teman-teman sekalian. Jadi madrasah swasta tidak perlu mengeluarkan pajak di situ. Jadi karena madrasah swasta cukup membayar pajak ke vendor atau toko di mana tempat kita belanja. Nah, ketika kita berhubungan dengan toko yang memang tidak kena pajak ataupun vendor yang tidak kena pajak, berarti kita tidak perlu membayar pajak. Lebih simpel lagi di situ. Jadi tidak perlu kita menyusun laporan pajak di pelaporan Bos Babun ini, tidak perlu. Kenapa? Karena memang bendahara bos madrasah swasta itu bukan pemungut pajak gitu ya. Dan menurut pemahaman saya, sebenarnya di PMK nomor 231 PMK 03 tahun 2019 itu ketentuan pajak buat madrasah itu belanjanya tidak 1 juta lagi teman-teman. Jadi dikenakan pajak itu setelah 2 juta gitu. Jadi kalau misalkan kita belanja ke toko di mana toko itu atau vendor itu menjadi pengusaha yang kena pajak PKP, kita dikenakan pajak itu setelah kita belanja 2 juta atau lebih gitu. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 juta itu tidak dikenakan pajak atau tidak dipinta untuk membayar pajak. Itu menurut pemahaman saya. Jadi teman-teman tenang saja. Kalau belanja kita misalkan membeli, dalam hal ini Bos Babun ya, Bos Babun untuk membeli HP misalkan, harganya 1,5 juta. Baguslah untuk di kita. Nah, kita tidak dipinta untuk membayar pajak di situ. Kenapa? Karena memang menurut regulasi di PMK nomor 231 031 2019 itu ketika kita belanja 2 juta atau lebih gitu. Jadi tidak 1 juta lagi. Kalau 1 juta itu regulasi yang lama sih seperti itu. Jadi kita madrasah swasta sebenarnya dalam hal ini masih kebingungan. Belanja kita yang dikenakan pajak menurut regulasi itu berapa? Nah, saya jelaskan di regulasi terbaru Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 PMK 03 2019 itu setelah 2 juta
gitu. Jadi tidak 1 juta lagi setelah 2 juta. Jadi kalau misalkan belanja kurang dari 2 juta tidak dikenakan pajak, atau kita tidak dipinta untuk membayar pajak oleh vendor. Jadi ke vendor, bukan kita membayar pajak secara langsung ke negara, bukan. Tapi madrasah swasta itu dikecualikan. Jadi tidak sama dengan madrasah negeri. Kalau madrasah negeri secara langsung, karena memang bendahara bos madrasah negeri itu yang ditunjuk pemerintah untuk memungut pajak, jadi semuanya dikenakan pajak gitu. Nah, kalau kita madrasah swasta tidak ditentukan atau tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut pajak, jadi kita hanya cukup membayar pajak ke vendor atau toko di mana tempat kita belanja. Ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Ya, semoga teman-teman bisa jelas ya dengan ketentuan pajak di pelaporan Bos Babun ini. Jadi kita tenang saja, sebagai madrasah swasta kita tidak dikenakan pajak untuk belanja yang memang kurang dari 2 juta. Kalau misalkan sudah 2 juta nih, menyentuh 2 juta tapi tempat kita belanja itu tidak kena pajak, tidak punya NPWP-nya, atau tidak bisa mengeluarkan e-faktur gitu ya di DJP online. Nah, berarti kita bebas saja di situ, udah selesai. Kita tidak kena pajak, tidak diharuskan untuk membayar pajak. Kenapa? Karena kita tidak ditunjuk bendahara sebagai pemungut pajak. Jadi selesai sudah di situ. Kemudian berikutnya nih, bagaimana pembelanjaan tidak sesuai dengan RKM? Beberapa saat yang lalu, sebelum kita mencarikan dana, tentu saja kita semua madrasah di madrasah swasta itu dipinta untuk melengkapi persyaratan. Nah, dan di antara persyaratannya itu adalah ada RKM. Jadi kita harus menyusun RKM, kemudian kita upload di portal Bos Kemenag. Nah, bagaimana kalau misalkan belanja kita itu tidak sama dengan RKM yang kita upload, yang kita susun itu? Nah, gampang. Jadi kita tinggal kita revisi saja RKM-nya. Kemudian setelah direvisi, upload ulang gitu di portal Bos Kemenag, dan secara otomatis menurut KSKK Madrasah, jika kita mengupload ulang persyaratan yang diajukan ke portal Bos Kemenag, yang lama itu akan terreset, jadi akan diganti dengan yang baru, katanya sih seperti itu. Jadi gampang buat teman-teman yang ada masalah, misalkan bagaimana belanja kita realisasinya tidak sama dengan RKM, gampang, RKM-nya saja direvisi gitu, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena RKM itu menurut pemahaman saya adalah pedoman. Nah, kalau pedoman jadi harus kita berpedoman kepada RKM itu buat pembelanjaan barang ataupun jasa atau hal lain lah. Untuk realisasi Bos Babun itu tentu saja kita harus berpedoman kepada RKM. Dan kalau misalkan ada yang beda, misalkan di RKM kita menyertakan untuk membeli laptop yang harganya 5 juta, ternyata kita dapat harga yang 4 juta dan speknya sama, misalkan bagus gitu, udah di RKM-nya saja dirubah gitu untuk penyesuaian kevalidan data antara RKM dengan raca penggunaan dana dan juga buku kas umum yang memang dipinta oleh Kementerian Agama untuk dilaporkan atau diupload di portal Bos Kemenag itu. Saya kira itu ya teman-teman, terkait beberapa pertanyaan tentang pajak nih. Karena memang pajak ini banyak sekali ya yang nanya. Karena pemahaman kita tentang pajak itu sebenarnya masyarakat biasa itu awam lah, gitu ya. Bagaimana apa saya ini menggunakan dana bos ini dikenakan pajak atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kita belanja nih 1 juta, apakah ini kena pajak atau tidak? Nah, di peraturan yang baru saya jelaskan tadi, jadi tidak usah risau. Jadi dikenakan pajak itu setelah 2 juta. Itu di peraturan atau di regulasi PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang baru gitu. Jangan. Kemudian kalau misalkan kita nih belanja di tempat yang memang tidak kena pajak lah, apakah kita tetap harus mengeluarkan pajak? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena kita madrasah swasta itu dikecualikan. Tidak serta-merta harus memungut pajak, atau karena bendahara madrasah swasta itu bukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak. Jadi yang membayar pajak itu cukup vendor atau toko tempat di mana kita belanja. Nah, kita bayar pajak ke situ. Kemudian kita pinta bukti setoran pajaknya. Kalau toko itu tidak bisa memberikan
e-faktur tentang setoran pajak, berarti toko itu tidak termasuk atau bukan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, bagaimana kalau kita sudah berhubungan dengan toko atau vendor yang tidak kena pajak? Apakah kita harus memutus hubungan, tidak jadi belanjanya? Tidak. Madrasah kita tetap bisa transaksi di situ. Dan itu tidak memerlukan pembayaran pajak. Lebih simpel lagi sebenarnya. Nah, itulah pemahaman tentang regulasi yang baru PMK nomor 231 PMK 03 tahun 2019 tentang bagaimana madrasah swasta berhubungan dengan pajak ya gitu. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman, bisa mencerahkan buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.